Rasanya di usia aku yang sekarang tuh kayak nano-nano banget. Semuanya sih aku suka sebagai wanita. Saya saat ini bisa lebih percaya diri. Menjaga pikiran itu memang sulit loh, tapi harus dilawan dan dijaga. Hai, namaku Ridawati Tabri, tapi dipanggil Rida. Hai, nama saya Ike. Hai, aku Alia. Namaku Leora. Alhamdulillah, sehat walafiat, segar bugar waras, awet muda, pesona memukau. Di umur saya sekarang 48 tahun, saya mengucap syukur karena saya bisa lebih menghargai diri saya sendiri. Saya tahu bagaimana caranya untuk memperhatikan kesehatan. Rasanya di usia aku yang sekarang tuh kayak nano-nano banget ya. Nggak banyak lagi waktu aku buat main-main, tapi aku juga nggak lupa buat seneng-seneng. Sebenarnya kalau dari perasaan luar dan dalam sih nggak ada bedanya ya. Mungkin karena bawaan media zaman aku dulu kayaknya 30 it's something big for women. Jadi kayak waktu masuk 30, aduh udah kepala 3 nih gitu. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya juga gitu. Menjadi diri sendiri, bisa olahraga seperti laki-laki weight training, body pump, dan bisa jalan-jalan, traveling alone kemana-mana yang saya suka. Memiliki keluarga, memiliki anak-anak, bagaimana saya membesarkan mereka. Kalau menurut aku jadi perempuan itu spesial ya, karena kita itu harus menjadi sosok yang lembut, tapi kita juga dituntut untuk menjadi sosok yang kuat dan tegas. Wanita juga banyak menggunakan perasaan, tapi di satu sisi mereka juga harus menggunakan logika mereka. Jadi kayaknya kalau nggak ada wanita, keseimbangan dunia ini nggak akan sempurna. Semuanya sih aku suka sebagai wanita. Bahkan kalau misalkan menstruasi tapi sakit, tapi aku tetap bersyukur karena menstruasi ternyata berharga. Alhamdulillah semakin percaya diri, semakin memikirkan kesehatan dengan berolahraga dengan baik, menjaga makanan dengan yang benar. Dulu kan asal-asal masuk. Sekarang tuh saya tuh concern banget karena alhamdulillah sih sadarnya pas udah mau tua walaupun telat, tapi saya daripada enggak, karena itu mempengaruhi untuk kesehatan jangka panjang dan bikin kita tetap awet muda terutama. Saya saat ini bisa lebih percaya diri, membagikan berbagai pengalaman saya kepada orang-orang terkasih. Traveling lagi. Jadi kalau aku tuh senang traveling. Kalau zaman dulu aku susah untuk traveling karena yang pertama orang tua aku banyak gak boleh traveling sendirian, gak boleh pergi tanpa pendamping. Tapi kalau sekarang aku bisa memberi pemahaman sama orang tua aku kalau ini adalah cara aku membahagiakan diri aku sendiri. Kalau bisa sih kayaknya setiap bulan aku harus keluar cari tempat baru, traveling, ngelihat alam. Terutama aku mau explore Indonesia dulu, luar negeri mah nanti-nanti aja. Karena banyak banget tempat yang indah di Indonesia, yang pelosok-pelosoknya yang banyak belum orang tahu, dan kayak kalau misalnya kita bisa nikmatin sendiri, aku bisa ngerasain sendiri, itu adalah pride yang sesungguhnya buat aku. Menjaga makanan lagi tetap itu yang tadi, dan rajin olahraga dan selalu jaga mindset pikiran supaya tetap positif, tetap bersyukur, karena menjaga pikiran itu memang sulit loh, tapi harus dilawan dan dijaga. Menyiapkan waktu untuk diri saya dengan memikirkan asupan apa yang harus saya makan, memperhatikan gaya hidup. Karena apa yang kita lakukan itu pertama adalah dari pikiran. Kalau misalnya kita berpikir jahat atau kita berpikir negatif tentang suatu hal, pasti yang akan kita lakukan ke sesama kita juga adalah sesuatu yang gak baik. Jadi pertama kali yang aku lakukan adalah mengontrol pikiran aku supaya perasaan aku juga bisa mengikuti logikanya, supaya aku bisa hidup berdampingan dan baik sama sesama. Kita harus mengenali diri sendiri sih. Nggak cuma kelebihan, tapi kita juga harus tahu kekurangan kita. Dengan kita tahu kekurangan kita apa aja dan kelebihan apa aja, kalau kita tahu kekurangan kita kan, aku pernah mencapai di titik dimana I embrace all my flaws. Aku berdamai dengan segala kekurangan yang aku punya, dan aku memaksimalkan semua kelebihan yang aku punya. Suamiku itu seorang yang support banget dalam berbagai hal, yang merubah hidupku menjadi wanita yang lebih tangguh, lebih berani, lebih kuat, dan dia selalu mensupport aku berbagai macam. Saya harus angkat rahim. Dari situ saya melakukan sesuatu hal yang tidak pernah mau saya lakukan selama puluhan tahun. Dukanya karena aku punya mimpi jadi ibu itu sih saat ini belum merealisasikan. Aku kayak pengen semua keluarga aku ikut merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kayaknya kalau misalnya traveling sendirian itu seru, tapi kalau rame-rame kayaknya itu lebih seru lagi.